Pada tahun 2019, terdapat 63,3% pengguna smartphone di Indonesia, dan diperkirakan akan mencapai 89,2% pada tahun 2025. Kehadiran smartphone di tengah kehidupan kita saat ini sudah sangat mengakar. Bisa dibilang, smartphone kini menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang. Tapi tentunya ada banyak hal yang dapat dipengaruhi smartphone, salah satunya adalah otak kita. Apa yang kemungkinan terjadi dengan otak setelah kita setiap hari menikmati kehadiran smartphone? Sebelum membahasnya, pastikan kamu sudah subscribe dan tekan loncengnya agar tetap dapat informasi video baru. Berjalanlah ke tempat umum manapun dan kamu mungkin akan menemukan orang menggunakan smartphone mereka untuk berbagai keperluan. Dari melakukan panggilan telepon, bermain game, atau scrolling di media sosial. Lalu, apa saja penelitian yang hadir untuk menjelaskan dampak penggunaan smartphone pada otak kita? Pertama, efek smartphone dan kemampuan kognitif. Dalam sebuah penelitian yang dipresentasikan di Radiological Society of North America, para peneliti menemukan bahwa anak usia muda yang kecanduan internet dan smartphone sebenarnya menunjukkan ketidakseimbangan dalam zat kimia otak. Penelitian lain yang muncul dalam Journal of Association for Consumer Research menemukan bahwa kapasitas kognitif berkurang secara signifikan setiap kali smartphone berada dalam jangkauan kita, bahkan ketika smartphone dalam kondisi off. Para ahli menyatakan hal itu mungkin saja terjadi dan menyarankan bahwa semua penggunaan ponsel dapat berdampak pada perkembangan sosial dan emosional anak-anak, sehingga juga mungkin mengganggu pola tidur dan bahkan mungkin mengubah beberapa orang menjadi malas berpikir. Kedua, penggunaan ponsel dan tablet mampu merusak kecakapan sosio-emosional kita. Dalam jurnal Pediatrics, penelitian dari Boston University School of Medicine meneliti lebih dekat pada berbagai literatur yang mengkaji penggunaan smartphone dan iPad di antara anak-anak yang sangat belia. Menggunakan perangkat seperti itu untuk menghibur atau menenangkan anak-anak cenderung memiliki efek yang merugikan pada perkembangan sosial dan emosional mereka. Jika perangkat ini menjadi metode utama untuk menenangkan dan mengalihkan perhatian anak, apakah mereka akan dapat mengembangkan mekanisme pengaturan diri internal mereka sendiri? Tanya peneliti. Aktivitas langsung dan aktivitas yang melibatkan interaksi manusia secara langsung lebih baik daripada permainan layar interaktif. Penggunaan perangkat seluler menjadi sangat bermasalah ketika perangkat tersebut menggantikan aktivitas langsung yang membantu mengembangkan keterampilan visual motorik dan sensori motorik. Namun, para peneliti mencatat bahwa masih banyak yang tidak diketahui tentang bagaimana penggunaan perangkat seluler mempengaruhi perkembangan anak. Ketiga, smartphone kemungkinan besar akan membuat kamu tetap terjaga di malam hari. Menggunakan smartphone atau tablet sebelum tidur mungkin akan mengganggu tidurmu. Beberapa pakar tidur memperingatkan jenis cahaya yang dipancarkan dari layar perangkat seluler mungkin saja mengacaukan siklus tidur seseorang. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Proceeding National Academy of Sciences, beberapa orang diminta untuk membaca di iPad selama 4 jam sebelum tidur atau membaca buku cetak dalam pencahayaan redup. Selama 5 malam berturut-turut, peneliti menemukan bahwa mereka yang membaca iPad sebelum tidur menunjukkan pengurangan kadar melatonin, hormon yang meningkat sepanjang malam dan menyebabkan kantuk. Para peserta ini juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk tertidur, dan mereka mengalami lebih sedikit tidur REM sepanjang malam. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah jenis cahaya biru yang dipancarkan oleh sebagian besar perangkat seluler. Sel-sel di bagian belakang mata mengandung protein pekat cahaya yang mengambil panjang gelombang cahaya tertentu. Sel-sel pekat cahaya ini kemudian mengirimkan sinyal ke jam otak yang mengatur ritme sirkadian tubuh. Biasanya, cahaya biru memuncak di pagi hari, membantu tubuh untuk bangun. Cahaya merah meningkat di malam hari, menandakan bahwa sudah waktunya untuk berhenti beraktivitas dan pergi tidur. Dengan memutus siklus alami ini dengan cahaya biru yang dipancarkan oleh perangkat seluler, siklus tidur bangun yang normal akhirnya terganggu. Ada banyak yang skeptis di luar sana. Banyak orang berpikir ini adalah pengaruh psikologis. Jelas salah satu penulis penelitian, Charles Czeisler. Tapi yang kami tunjukkan adalah bahwa membaca dari perangkat e-reader
yang memancarkan cahaya memiliki efek biologis yang mendalam. Jadi, alih-alih membaca dari perangkat seluler sebelum tidur, kamu bisa langsung mengambil buku yang ada di lemari dan membacanya secara langsung. Keempat, smartphone membuat otak kita menjadi malas berpikir. Karena kecanggihannya, kini kita tidak perlu lagi menghafal nomor telepon. Semua informasi itu tersimpan rapi di daftar kontak smartphone kita. Alih-alih memikirkan pertanyaan yang mungkin kamu miliki tentang dunia di sekitarmu, kamu bisa menelusuri Google untuk mencari jawabannya. Alih-alih mencoba mengingat janji penting, rapat, atau tanggal, kamu cukup mengaktifkan aplikasi pengingat di smartphone kamu. Beberapa ahli memperingatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada smartphone akan menyebabkan kemalasan mental. Bahkan, satu penelitian baru-baru ini menemukan bahwa sebenarnya ada hubungan antara mengandalkan smartphone dan kemalasan mental. Smartphone tidak jarang mengubah orang dari pemikir yang mendalam menjadi pemikir yang dangkal. Sekaligus juga menunjukkan bahwa orang yang secara alami pemikir intuitif atau mereka yang bertindak berdasarkan insting dan emosi cenderung lebih sering mengandalkan smartphone mereka daripada pikiran dalam mereka. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.